Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Quran di kajian Al-Quran Luhina, tempat kita sama-sama membaca dan mempelajari isi kandungan Al-Quran sebagai tuntunan hidup dan penenang jiwa. Jika di video sebelumnya kita telah membahas mengenai dayus, maka kali ini ada satu istilah lagi yang harus dikenal oleh umat Islam. Sebuah perilaku yang sering kita temui di sekitar kita, yaitu perilaku tasyabuh. Secara etimologi, tasyabuh berasal dari bahasa Arab syabbaha yang artinya menyerupai atau meniru. Dalam konteks agama Islam, diartikan sebagai perilaku meniru orang kafir atau tidak beriman yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti gaya berpakaian, perilaku, bahasa atau kebiasaan yang menunjukkan ciri khas atau simbol bagi orang kafir tersebut. Istilah tasyabuh berlaku pula bagi laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya, di mana hal tersebut telah menyalahi fitrah yang telah Allah berikan kepada manusia. Padahal Allah tidak akan pernah keliru dalam penciptaan makhluknya. Ada laki-laki dan ada perempuan, tidak ada di antara keduanya. Namun kenyataannya, makhluk setengah jadi semacam ini menjamur di sekeliling kita, bahkan dengan sengaja dipertontonkan di TV dan media sosial lainnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsatar rajul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan, begitu pula perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Quran, fenomena tasyabuh banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bahkan seolah menjadi tren yang harus diikuti. Padahal perilaku tasyabuh merupakan hal yang diharamkan dan dilarang dalam Islam, karena dapat menimbulkan bahaya bagi keimanan, akhlak, bahkan akidah seorang muslim. Dasar pengharaman tasyabuh disebutkan di dalam sebuah hadis An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud nomor 4031. Sahabat Quran, tasyabuh dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu tasyabuh dalam hal ibadah dan dalam hal tradisi atau kebiasaan. Dalam hal ibadah, terjadi ketika seseorang meniru-niru ritual ibadah atau cara berdoa agama lain. Beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan oleh video viral yang memperlihatkan ajaran menyimpang pada sebuah pondok pesantren di daerah Jawa Barat. Pimpinan pondok tersebut mengajarkan tata cara azan, sholat, dan mengucapkan salam yang berbeda dengan apa yang telah disunnahkan dalam Islam. Aturan saf dalam sholat yang jaraknya berjauhan, menyediakan kursi, dan bercampur antara laki-laki dan perempuan, bukankah ini sudah tasyabuh atau menyerupai cara beribadah agama lain? Begitu juga dalam pengucapan salam. Kalimat salam yang diajarkan di pondok pesantren ini sama sekali berbeda dengan ucapan salam dalam ajaran Islam. Setelah ditelusuri, ternyata salam tersebut persis meniru kebiasaan kaum Yahudi dalam mengucapkan salam mereka. Sedangkan tasyabuh dalam hal tradisi atau kebiasaan, inilah yang paling banyak kita temui sehari-hari, dan kadang tanpa kita sadari, kita sendiri telah melakukannya. Contohnya saja, tradisi merayakan hari Valentine, Halloween, atau perayaan pergantian tahun baru Masehi secara besar-besaran dan menelan biaya yang begitu besar. Padahal perayaan semacam ini tidak ada diajarkan sama sekali dalam Islam.
maka orang-orang yang masih saja melakukannya telah nyata terjerumus dalam perilaku tasyabuh, walaupun di dalam hatinya sama sekali tidak berniat untuk sengaja melakukannya. Menurut Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, suatu perbuatan tasyabuh tidak disyaratkan adanya niat untuk melakukannya. Maka jika terjadi suatu perbuatan yang menyerupai atau tasyabuh, hukumnya tetap haram dan dosa bagi yang melakukannya. Contoh lain dari tasyabuh juga kita jumpai pada komunitas penggemar aliran musik tertentu seperti musik K-pop, bahwa dari penelitian yang dilakukan, sebagian besar penggemar mereka telah menirukan gaya berpakaian mereka, gaya penampilan maupun perilaku grup musik ini. Padahal jelas-jelas diketahui mereka adalah non-muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas telah menyuruh kita untuk menyatakan sikap yang menunjukkan identitas keislaman kita. Di dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 108, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Sahabat Quran, sesuatu yang harus kita pahami juga bahwa dalam hal penggunaan teknologi, alat-alat kesehatan atau pola hidup sehat yang diterapkan oleh orang-orang non-muslim, maka ini tidak termasuk tasyabuh dan boleh diikuti selama penggunaannya tidak melanggar syariat, karena tidak menunjukkan secara spesifik bahwa itu adalah ciri khas mereka. Begitu juga dalam hal berpakaian, ada batasan tertentu yang dikemukakan oleh para ulama agar tidak mudah begitu saja menjatuhkan vonis kafir kepada pelaku tasyabuh. Contohnya, jika seseorang tinggal di suatu negeri yang mayoritas non-muslim, maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan boleh mengenakan pakaian dengan ciri khas negeri tersebut dengan tujuan adaptasi diri asalkan tidak melanggar syariat. Atau jika sedang menghadapi situasi darurat seperti perang di daerah konflik yang mengharuskan seseorang memakai pakaian khas orang kafir untuk kepentingan penyamaran. Sementara dalam hal yang sudah jelas pakaian tersebut hanya digunakan untuk menunjukkan identitas non-muslim, maka diharamkan untuk memakainya, seperti jubah kebesaran agama tertentu, atau lambang salib pada kalung, gelang, cincin dan tongkat, atau topi yang menjadi ciri khas orang non-muslim. Demikianlah sahabat Quran, bahaya tasyabuh bagi umat Islam yang dapat menjadikan kita menjadi bagian dari orang kafir. Jangan sampai kita melakukannya dengan sengaja ataupun tanpa sengaja, karena hukumnya sama-sama haram. Oleh karena itu, mari kita kembali memperkuat iman Islam kita, menjaga akhlak Islami, dan selalu menunjukkan identitas keislaman kita pada dunia. Bukankah di dalam surah Al-Kafirun telah ditegaskan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jangan lagi kita bertindak bodoh dengan tetap melakukan perilaku tasyabuh ini. Coba kita renungkan kembali setiap hari, bahkan 17 kali dalam sehari, kita telah memohon kepada Allah di dalam surah Al-Fatihah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah atau jalan orang-orang yang sesat.
yaitu jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sekian kajian kali ini, semoga ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.